Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLexi Tarot ini untuk ramalan asmara Kepi di minggu ini. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, diabaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milih pasangan kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan, orang lama, orang baru, tergantung sama siapa kamu dealing. Oke, ada the Heart of Pen, Ten of Wands, Two of Pentacles, Three of Swords, Seven of Cups, Six of Wands, Queen of Swords, ada the Emperor. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Wands dan juga King of Swords. Wah, sepertinya ada hubungan yang rumit, complicated, yang agak-agak ribet ya. Bisa jadi karena kamu LDR-an, long distance relationship dengan pasangan, menjadi single, rasanya seperti single lagi gitu ya, walaupun udah menikah. Tapi karena ada jarak yang memisahkan, seperti nggak punya pasangan. Serasa masih single, masih bebas kemana aja gitu ya. Dan di minggu ini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan ada sesuatu hal yang membuat suasana hati kamu seneng, sedikit senang, teralihkan dari beban, dari rumitnya pekerjaan, keuangan, ataupun ada hubungan relationship kamu dengan keluarga yang rumit, ada sakit hati di masa yang lampau. Di minggu ini ada sesuatu yang akan membuat suasana hati kamu berubah. Akan ada berupa perjalanan, ada hangout, ketemuan dengan teman, ya bisa jadi dengan teman lama, dengan sanak saudara, keluarga yang udah lama nggak ketemu ya, ketemuan, bisa sharing-sharing, chatting. Ini akan membantu kamu sedikit lega. Kadang kita nggak butuh solusi dari orang lain, tapi ketika ada teman kita untuk sharing-sharing, teman bicara, membuat kita menjadi self-relief. Rasanya seneng gitu, bisa keluar ya, isi hati ya, segala penak-penik yang ada di dalam hati. Oke, saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu yang single parent, udah pernah menikah ya, tapi pada akhirnya harus berpisah. Dan minggu ini mungkin masalah paling utama yang kamu hadapi adalah masalah keuangan. Masalah keuangan ini memicu pikiran, perasaan, rasa sakit hati terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lampau. Jadi bukan masalah pasangan aja yang pernah menyakiti, tapi juga anggota keluarga lainnya, seperti relatif. Kadang-kala ya, kita punya masalah asmara sama pasangan, yang ikut-ikutan itu anggota keluarga, menilai, mengkritik, atau ngejudge kita yang gimana gitu ya, segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kita itu kok bisa sampai bercerai, terus kehidupan mungkin sekarang agak rumit, agak stagnan. Itu penilaian atau judgment itu berdatangan dari keluarga. Bisa jadi nggak berdatangan secara langsung dari keluarga terhadap kamu, tetapi apa yang pernah terjadi, kritikan-kritikan yang pernah kamu dapatkan di masa lampau itu muncul lagi di pikiran kamu. Ada triggernya, yaitu karena situasi keuangan atau mungkin pekerjaan kamu yang nge-trigger rasa sakit dari pengalaman itu jadi muncul di minggu ini. Ada the Emperor, Six of Wands, dan juga Ten of Wands. Tetapi kamu nggak pengen mengabaikan tanggung jawab dan juga tugas-tugas kamu. Kamu akan berusaha bekerja keras untuk menyelesaikan semua tugas, tanggung jawab, ataupun hal-hal yang berkenaan dengan privasi kamu seperti keuangan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Capricorn, ada Three of Pentacles, the Chariot, ada the Devil. Wah, ini kartu kamu. Two of Swords,
Nine of Swords, Page of Swords, Two of Pentacles, muncul lagi Two of Pentacles, The Sun, dan juga Four of Swords. Ya, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Cups. Ya, seperti yang saya katakan ya, di minggu ini kamu akan ada perkumpulan, mengunjungi suatu tempat di mana kamu bertemu dengan beberapa orang, ada chit-chat, sharing. Ini akan ngebantu kamu self relief yang tadinya pikiran mumet, ada rasa sakit hati, ada mungkin dendam dengan masa lalu terhadap orang-orang tertentu. Berhubung ini adalah bacaan asmara, bisa jadi dengan mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar. Ada keterikatan energi yang belum sepenuhnya, belum 100% kamu bisa lepaskan dari masa lalu. Ini the devil ya, energi yang mengikat kamu masih terus mengiringi setiap langkah kamu di minggu ini. Dan sebelum-sebelumnya saya juga udah pernah mengingatkan untuk teman-teman Kepi atau zodiak lainnya bahwa untuk bacaan tarot seperti ini bersifat relatif ya. Karena ada juga sistem kerja law of attraction di sini. Ketika kamu ngeklik video ini, kamu tertarik untuk ngeklik ini, energi ini cocok untuk kamu, dan mungkin akan ada pesan yang perlu kamu kutip dari sini, kamu aplikasikan ke kehidupan kamu untuk memperbaiki beberapa poin yang kurang nge-support berjalan lancarnya masalah asmara ataupun dampak dari masalah asmara itu sendiri terhadap karir dan masa depan kamu. Di bacaan sebelum-sebelumnya saya ngelihat ada beberapa di antara kamu bisa move on, tapi di minggu ini kok muncul lagi The Devil. Artinya The Devil ini bisa muncul kembali walaupun sebelumnya pernah terputus. Ada triggernya, seperti yang saya katakan tadi. Trigger itu bisa karena masalah keuangan, ada masalah karir, ada masalah yang tengah kamu hadapin yang menyebabkan emosi kamu atau energi kamu jadi imbalance, gak seimbang. Ketika tidak seimbang akan mudah memicu memori atau luka di masa lampau. Oleh karena itu, untuk Kepi, karena elemen kamu adalah bumi, fondasi paling utama bagi elemen bumi itu adalah security. Apa yang menjadi fundamental security keberlangsungan hidup dan ngebantu kestabilitasan emosi adalah keuangan dan karir. Pertama sekali adalah saving atau deposit. Kalau kita suatu-waktu kehilangan pekerjaan, ada yang backup, yaitu saving kita. Tapi kalau ini dua-duanya udah imbalance, udah goyang, ini bakalan merembes semua ke semua bidang. Bahkan ke hubungan relationship kamu dengan orang-orang terdekat, bukan dengan pasangan aja, tapi juga dengan tetangga, anggota keluarga. Mungkin udah berjalan baik-baik beberapa saat, tetapi ketika ada imbalance energi ini, kenangan itu muncul lagi. Dan ini tentunya kalau nggak segera dilepaskan akan mempengaruhi langkah kamu selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan oleh Capricorn adalah fokus terhadap apa yang menjadi pokok persoalan. Kenapa kamu gundah? Kenapa kamu sakit hati? Kenapa kamu stres? Kenapa kamu kok bisa ingat lagi dengan masa lalu, orang-orang yang nyakitin kamu? Penyebabnya apa? Kalau misalnya penyebabnya masalah keuangan, oh berarti kamu harus memperbaiki sistem manajerial keuangan kamu. Bukan masalah keuangan yang menjadi persoalanku. Pekerjaan keuanganku stabil. Berarti yang menjadi pokok persoalan ini adalah harapan hubungan kamu dengan orang terdekat kamu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ketidakpuasan ini yang membuat kamu geram. Pengennya sih A gitu, tapi kan semesta ini gak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Orang-orang di sekitar kita itu gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, emosi kita, dan belajar untuk mengikhlaskan sesuatu yang pernah menyakiti. Kita gak bisa ngekontrol pasangan kita seperti apa yang kita mau, tetapi kita bisa belajar untuk mengikhlaskan, memaafkan. Oleh karena itu, ikhlaskan, maafkan, ambil pelajaran yang
penting dari pengalaman itu untuk mendewasakan Capricorn, sehingga kedepannya kamu bisa bersikap profesional bukan dalam hal pekerjaan aja, karir, tetapi juga di dalam menyikapi segala bentuk tingkah laku orang-orang di sekitar kamu ataupun pasangan kamu sendiri. Artinya kamu menjadi sosok yang dewasa, bukan cuma dewasa aja tapi profesional. Percaya dan yakin ketika kamu udah mampu mendewasakan diri kamu dari dalam, kamu bisa mengendalikan diri kamu bagaimana seharusnya bertutur kata, bersikap, memberikan penilaian, keputusan di tengah-tengah orang di sekitar kamu. Sebelum kita berbicara, kita berpikir dulu nih, kalau misalnya aku ngomong segini, gimana tanggapan si dia terhadapku? Dan apa dampaknya terhadap aku ke depan? Kita bisa nge-control diri kita. Ketika kamu berhasil melakukan itu, kamu akan dipersiapkan untuk the next top level. Artinya ada ketersediaan kamu untuk menjadi sosok yang terbuka dalam segala bentuk pelajaran, dimensi, pemahaman, perspektif. Learn from others, belajar dari cara pandang pasangan kamu sendiri. Mungkin kamu sering bertentangan dengan pasangan ya, kamu menganggap diri kamu pemahamannya udah setingkat di atas daripada pasangan kamu, atau mungkin perbedaan background kamu dengan pasangan membuat kamu sedikit frustasi, gak matching. Kalau mau diputusin, aku juga gak sanggup. Kita udah nikah, atau ada beberapa di antara kamu ngerasa untuk kamu yang pacaran ya, sayang kalau misalnya berakhir udah cinta soalnya, tapi kalau dijalani ini serasa nggak matching, selalu bertentangan ide, pemikiran, pendapat, masalah kepercayaan juga ada di sini yang bertentangan. Tapi udah keburu cinta, udah keburu suka, nggak bisa lepas gitu aja. Kamu jadi nggak bisa tidur, kepikiran ke situ terus. Di minggu ini saya ngerasa tingkat emosional kamu akan semakin expand itu di hari Jumat ya. Kalau kamu membiarkan pikiran kamu merasuki emosi kamu, maka emosi kamu akan semakin panas. Belajarlah untuk bersikap, berpikir objektif, realistis di dalam menyikapi segala sesuatunya, supaya penilaian kamu terhadap orang lain, yaitu pasangan kamu, tidak bersifat subjektif. Kalau udah bersifat subjektif kan bawa-bawa perasaan, yang ada makin sakit hati nanti. Oke, demikian untuk Happy. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.